Salam rekan-rekan pengajar di UC. Saat ini kita sudah memasuki era online learning, sebuah era yang tidak bisa kita hindari lagi. Salah satu hal yang sangat penting di online learning adalah menyusun aktivitas belajar mahasiswa melalui online. Aktivitas ini menjadi sesuatu yang penting karena itu akan mendrive apa yang harus dilakukan mahasiswa, apa yang akan dipelajari oleh mahasiswa, dan apa yang akan dihasilkan oleh mahasiswa. Aktivitas ini harus mengacu kepada sebuah capaian yang sudah ditentukan. Capaian ini diterjemahkan ke dalam sebuah aktivitas-aktivitas online learning. Pertanyaannya adalah, aktivitas seperti apa yang harus kita susun? Aktivitas yang pertama adalah aktivitas yang membangun mahasiswa atau memfasilitasi mahasiswa untuk bisa mengerti dan membangun sebuah konsep atau prinsip. Aktivitas kedua atau unsur atau jenis aktivitas kedua adalah aktivitas yang membuat mahasiswa berlatih untuk menganalisa suatu kasus, problem di dalam konteks tertentu dengan menggunakan konsep yang dipelajari. Dan aktivitas yang ketiga adalah yang melatih mahasiswa untuk dia bisa mengeluarkan ide-ide, menyusun strategi, menyusun suatu kegiatan-kegiatan untuk dirinya mereka sendiri atau untuk menghasilkan sesuatu. Tiga jenis aktivitas harus ada di dalam sebuah konteks online learning. Aktivitas jenis pertama adalah aktivitas yang memfasilitasi mahasiswa mengerti tentang konsep dan prinsip. Ini menjadi penting karena konsep dan prinsip itu menjadi sesuatu yang harus dipahami. Sebuah contoh, mahasiswa nonton sebuah video tentang Formula One. Spesifik adalah situasi yang terjadi di arena pit stop. Di situ banyak orang berkerumun untuk membantu mengganti ban dan mengisi bahan bakar. Pertanyaannya adalah, konsep dan prinsip apa yang dipelajari di situ? Jelas konsep yang dipelajari adalah konsep kolaborasi. Karena dengan adanya kolaborasi itu menjadi sebuah performance akan naik atau kolaborasi berdampak pada performance. Sehingga di sini dua hal. Pertama adalah konsep kolaborasi, kedua adalah prinsip kolaborasi yang punya dampak pada performance. Sehingga dosen perlu menyediakan video pendek yang harus ditonton mahasiswa dengan instruksi-instruksi yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Bisa juga dosen menyediakan sebuah bacaan tentang hal tertentu. Misalkan ada berita, ataukah ada suatu potongan jurnal, ataukah ada potongan artikel dari buku. Jadi dosen memberikan instruksi kepada mahasiswa untuk membaca dan mengerti konsep dan prinsip yang harus mereka kuasai. Aktivitas jenis yang kedua adalah aktivitas yang membuat mahasiswa berlatih untuk membuat analisa. Sebuah contoh adalah hoax. Dosen di sini mungkin memberikan sebuah berita dan menyuruh mahasiswa untuk menentukan apakah ini hoax atau ini bukan. Terus disitulah mahasiswa harus mempunyai alasan kenapa kok ini dikatakan hoax dan kenapa ini bukan hoax. Apa unsur-unsur yang membuat ini hoax dan apa akibat dari berita itu ketika menyebar dalam masyarakat. Sehingga proses analisa harus disertai dalam sebuah konteks yang jelas. Sehingga mahasiswa berlatih berpikir dan berlatih menganalisa sebuah problem, sebuah kasus, sebuah berita, dan mahasiswa menjadi mengerti tentang faktor-faktor yang terjadi atau baik faktor penyebab, faktor akibat, atau hal lain yang akan muncul dari sebuah berita ini. Untuk itu maka yang sangat perlu dilakukan oleh dosen adalah dia mencari sebuah kasus, dia mencari sebuah case, dia mencari sebuah problem, dan problem ini dimuat dalam model. Kemudian ada instruksi-instruksi yang jelas apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Yang tidak kalah penting adalah ada standar yang harus dihasilkan. Kalau mahasiswa disuruh membuat analisa apa yang dikatakan baik. Disitulah ada ciri-ciri analisa yang baik.
Itulah sehingga dengan adanya tuntunan melalui instruksi-instruksi yang jelas dan standar yang jelas, mahasiswa akan belajar, berlatih, berpikir atau menganalisa secara baik. Aktivitas jenis ketiga adalah aktivitas yang membuat mahasiswa bisa mengembangkan atau dalam bahasa teknisnya mensintesa, yaitu mahasiswa mampu mengembangkan ide, mengembangkan gagasan, menyusun sebuah strategi atau membuat sesuatu. Aktivitas ketiga sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kedua, yaitu analisa. Sebuah contoh yang simpel adalah tentang masalah plastik. Ada suatu problem plastik. Dulu plastik dianggap sebagai suatu solving problem atau penyelamat sebuah masalah. Tapi di era sekarang plastik menjadi sebuah faktor yang menjadi penyebab masalah. Nah, untuk itu mahasiswa ditantang untuk menyusun ide-ide, gagasan-gagasan bagaimana ini mengatasi limbah plastik. Tentunya setiap mahasiswa akan punya ide lain. Ada yang menyoroti masalah tentang proses plastik, ada yang menyoroti tentang recycle, atau mungkin ada yang menyoroti tentang penggantian fungsi plastik ini. Nah, banyak ide akan terkumpul dari mahasiswa. Untuk itulah sebetulnya untuk melatih masa mensintesa atau mencari gagasan, dosen perlu menyediakan sebuah kasus atau problem juga. Kemudian menyusun instruksi-instruksi hal-hal apa yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Dan yang sangat penting di sini, di aktivitas jenis ketiga adalah kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan seperti apa yang akan diharapkan? Secara konkret, mahasiswa akan melihat rubrik, karena rubrik adalah kriteria keberhasilan. Nah, inilah sebetulnya di dalam mengembangkan aktivitas jenis ketiga, selain mengembangkan instruksi, juga dosen harus menyediakan rubrik. Rubrik ini harus juga mengacu kepada capaian yang ditentukan. Sehingga 3 jenis aktivitas ini, yaitu membangun konsep, berlatih analisa, mencari gagasan ide, itu muaranya kepada rubrik atau menuju kepada rubrik dan juga mengacu kepada capaian yang sudah ada. Inilah 3 jenis aktivitas yang harus ada dalam sebuah instruksi online learning. 3 hal ini bisa tidak urut dari 1, 2, 3. Bisa juga dari 2, 1, 3. Tergantung dari desain pembelajaran yang Bapak Ibu punyai atau Bapak Ibu buat. Hal penting dari semua 3 hal ini adalah waktu. Ingat, waktu adalah mengacu kepada jumlah SKS. Sehingga kalau mahasiswa mengambil 3 SKS, maka waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan 3 jenis kegiatan ini adalah 3, paling simpel adalah 3 kali 1 jam, yaitu 3 jam. Jadi kalau 3 SKS, maka 3 aktivitas ini harus bisa diselesaikan dalam waktu 9 jam. Kalau tugas ini untuk 2 minggu, berarti 9 jam kali 2. Demikianlah kira-kira cara penyusunan aktivitas belajar melalui online. Salam entrepreneur.